Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mempermalukan Yeshua. Ya. Apa sih sebenarnya alasan Yeshua itu ditangkap? Karena dia dianggap menghujat karena dia mengaku bahwa akulah Sang Pencipta. Menurut Torah, siapapun yang berani menyamakan diri dengan Sang Pencipta, dia layak untuk dihukum mati. Dan saat itu Yeshua itu menyatakan bahwa akulah dia, akulah Sang Pencipta. Orang-orang Farisi memang menyalibkan Yeshua, menghukum Yeshua karena dia nggak ngerti bahwa sebetulnya Yeshua itu adalah benar-benar Sang Pencipta itu sendiri. Saya akan bacakan di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Terlepas dari carut-marutnya banyak orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu adalah pribadi yang lain dari Sang Pencipta, yaitu Yahweh. Terlepas dari semua yang ada di luaran sana, karena mereka mengambil hanya sepotong, yaitu ketika dia melihat Yeshua sudah ada di dunia, tanpa dia tahu bahwa apa sih alasannya kok Tuhan Sang Pencipta bisa menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau meruntut adalah sebuah kisah pendek yang bisa memberikan pemahaman yang sangat mudah sebetulnya, yaitu ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa termasuk kita ada di bawah kuasa dosa. Oleh karena itulah firman Tuhan katakan melalui Rabi Shaul atau Rasul Paulus bahwa upah dosa itu ialah maut, dan oleh karena darah Yeshua HaMashiach maka kita diselamatkan. Kemudian Yeshua juga mengatakan di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 60 sampai 65 atau kitab Markus, dikatakan demikian, dan sambil berdiri di tengah-tengah, imam besar menanyai Yeshua dengan berkata, tidakkah engkau menjawab satu pun apa yang mereka persaksikan melawanmu? Namun dia tetap membisu dan tidak menjawab apapun lagi. Lagi imam besar itu menanyai dia dan berkata, apakah engkau adalah HaMashiach, putra dari yang terberkati? Yeshua berkata, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia yang sedang di sebelah kanan kuasa serta datang dengan awan-awan di langit. Dan seraya mengoyakkan pakaiannya, imam besar berkata, mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Kamu telah mendengar hujatan, apa pendapatmu? Dan mereka semua menjatuhi dia hukuman mati. Dan seberapa orang mulai meludahi dia dan menyelubungi wajahnya dan meninjunya dan berkata kepadanya, bernubuatlah. Dan para pengawal terus menghantami dia
dengan pukulan-pukulan. Kemudian kita lihat di dalam kitab Patai atau Matius pasal 27 ayat 1, dan ketika menjelang pagi, semua imam, para tua-tua bangsa itu mengambil kesepakatan bersama melawan Yesua agar dapat menghukum mati dia. Jadi di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu, tujuan Yesua adalah menyelamatkan manusia. Dia adalah Sang Pencipta sendiri yang bernama Yahweh. Dia yang menjadi manusia. Jadi kalau begitu, kalau saya tanya, Yesua itu manusia sejati atau bukan? Bukan, dia Tuhan, saudara. Tuhan Sang Pencipta yang menjadi manusia. Jadi Yesua bukan manusia seperti kita. Dia adalah Yahweh sendiri, Sang Pencipta sendiri yang mengambil rupa manusia. Jadi dia bukan 50% manusia, 50% Tuhan, bukan. Tapi dia adalah 100% Tuhan. Paham Bapak Ibu? 100% Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama seperti kita. Nah, tentu saja ketika Sang Pencipta itu turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, ada satu sosok pribadi yang tidak suka. Tentu kita semua tahu siapakah sosok itu, tidak lain adalah si Satan, saudara. Satan tidak suka apapun yang bernuansa visi besar penyelamatan. Contoh misalnya, saudara sebagai seorang yang senang memberitakan Injil kemana-mana, setan suka atau tidak? Tidak suka. Karena dengan banyaknya orang yang diselamatkan, setan itu sangat membenci, saudara. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya begini, bukankah saat ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat? Saya bilang iya. Kenapa Pak Lukas kok punya pikiran membangun kehilat yang besar? Bukankah itu berarti Pak Lukas mau memperkaya diri? Saya berkata bahwa pandanganmu terlalu naif. Pandanganmu berorientasi pada dunia fisik. Anda tidak bisa menangkap kenapa kehilat harus besar. Karena kalau kehilat besar berarti dia akan menampung banyak jiwa. Kalau banyak jiwa yang tertampung berarti semakin banyak orang yang diselamatkan. Saudara bisa menangkap atau tidak? Bagus, tapi orang itu nggak bisa menangkap, saudara. Jadi anggapannya kalau jemaat itu besar berarti memperkaya diri. Sekarang kalau saya balik, ya sudahlah kita nggak usah punya jemaat saja. Bagaimana saudara? Setan senang atau tidak? Oh sangat senang, ini yang saya tunggu. Ini yang harus terjadi, tidak boleh ada persekutuan. Makanya kalau ada persekutuan, setan paling tidak suka, saudara. Kemudian kalau saudara membangun rumah, setan juga tidak suka. Karena apa? Karena orang tidak boleh hidup sejahtera. Saudara membuka usaha, setan juga tidak suka. Karena kalau usaha saudara laku, usaha saudara maju, saudara hidup sejahtera. Dan itu tidak disukai oleh setan. Saudara buka mata pencaharian, pokoknya intinya itu gampang, saudara. Yang bikin manusia itu sejahtera, setan nggak suka.
apapun yang bikin manusia itu bahagia, dia berusaha untuk menghambat dengan berbagai macam cara. Nah, saat Yesua dipermalukan, orang Farisi hanya berpikir, pokoknya orang ini harus mati. Karena di samping dia mempergunakan Torah sebagai firman Tuhan, dia juga berpikir secara logika jiwani bahwa Yesua itu menjadi penghambat. Penghambat apa? Penghambat ketenarannya dia. Jadi orang Farisi berpikir bahwa dia itu juga pesaingku yang harus dilenyapkan karena posisiku mengalami gangguan oleh orang ini. Apalagi pada saat itu Yesua semakin lama pengikutnya semakin banyak. Tentu saja orang Farisi ini menjadi iri dan berpikir mereka mulai meninggalkan aku. Orang-orang Farisi itu berpikir kalau dia mempermalukan Yesua, pasti dia akan berhenti. Dia tidak akan lagi masuk dalam pelayanan yang lebih dalam. Makanya pelayanan Yesua selalu dibidung. Apa itu dibidung? Dihambat, saudara, dengan berbagai macam cara. Apakah dia dijebak dengan kalimat-kalimat yang menguntungkan dia? Contoh misalnya, orang Farisi menunjukkan koin. Kalau kamu itu mendapatkan berkat, apakah kamu akan mengembalikan kepada kaisar? Nah, ini dijebak, saudara. Kalau Yesua berkata, oh iya, pasti mereka akan berkata kamu pro dengan penjajah. Tapi kalau tidak, mereka akan menyalahkan dengan berkata, katanya kamu guru Torah, kok melawan terhadap Torah? Maka dengan hikmatnya yang sangat luar biasa, namanya juga sang pencipta yang jadi manusia, dia bilang, tunjukkan kepadaku koin. Begitu ditunjukkan, ini gambar siapa? Gambar kaisar, katanya. Yesua berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Nah, di sini Yesua lolos. Itulah salah satu trik untuk menjebak dan menjatuhkan Yesua. Tetapi ternyata Yesua tidak semudah itu untuk dijebak. Bahkan bukan saja seperti itu, tetapi dia langsung, setan itu sendiri turun tangan pada saat Yesua berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang harus kita pahami adalah, apakah orang-orang Farisi itu mikir kalau dia mempermalukan Yesua itu sama saja mempermalukan diri sendiri? Kenapa? Di mana alasannya? Saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah, secara manusia Yesua orang Yahudi. Sama enggak dengan orang Farisi? Sama. Orang Farisi dan Yesua itu sama-sama orang Yahudi. Dengan orang Farisi, kepandaiannya itu jauh berbeda. Yesua jauh lebih pandai, saudara-saudara. Ini saya gambarkan sebagai sesama penyembah Yahweh. Tetapi yang satu berusaha untuk menghancurkan, sementara Yesua berusaha untuk menyelamatkan. Jadi ini dua kubu yang terbalik. Yang satu berusaha untuk membinasakan, yang satu berusaha untuk menghidupkan, membahagiakan. Dan Yesua tahu
kalau hal ini menjadi konsumsi setan yang paling menyenangkan. Itu sebabnya Yeshua hanya diam saja. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini, saya ingin menanyakan sesuatu kepada saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saudara yang terkasih, kalau saudara ada di posisi Yeshua, bagaimana? Tujuannya baik, tapi justru malah diajak bertengkar. Saya ambil contoh misalnya pada saat saudara diajak berdebat dengan nada yang garang, atau mungkin saudara dicuekin sama mereka. Saudara yang terkasih, apakah kita akan melakukan perlawanan atau lebih baik diam? Halo? Lebih baik diam. Jadi, mungkin sekali waktu kita punya tujuan untuk menolong orang lain, tetapi disalahartikan oleh orang-orang yang iri hati terhadap sikap hidup saudara. Apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah diam saja. Atau saya suka membahasakan dengan bahasa saya sendiri, EGP. Emang gua pikirin. Orang mau ngomong merah, hijau, kuning, jawabannya satu, emang gua pikirin. Ya, Bapak Ibu, yang penting kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Percayalah, ada tangan yang maha kuasa yang membela kehidupan kita. Yang kedua, mereka tidak sadar kalau ditonton oleh orang-orang goyim yang tentunya jadi tidak simpatik dengan agama Yahudi. Kalau bertengkar antar pengagung Bapa Yahweh itu sangat buruk, saudara. Jadi tindakan diam itu adalah tindakan yang sangat bijaksana. Apalagi ada pepatah di luar yang mengatakan silent is golden. Diam itu emas. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari, saya berpikir ya, dari sejak saya masuk ke kota Magelang, itu banyak sekali isu-isu negatif, isu-isu miring yang selalu digembar-gemborkan. Tujuannya apa? Supaya orang tidak bisa datang ke sini. Kenapa? Karena di sini ada jaminan keselamatan. Dan setan tidak suka, saudara. Tapi kalau sudah mereka menyangkut ke ranah hukum, misalnya memukul, merusak, dan mereka berusaha untuk menghancurkan kita dengan pola yang seperti itu, ya apa boleh buat, harus hadapi dengan cara hukum, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh tentu kita harus belajar seperti apa yang diajarkan oleh Yeshua. Ada sebuah pernyataan yang saya pikir cukup baik. Lihat pernyataan itu bunyinya seperti ini. Jika ingin melihat kedalaman agama seseorang, jangan dilihat dari kepandaiannya dia bicara, setianya ibadah, tetapi lihatlah bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Di situ akan ketahuan apakah tingkat level keagamaan kita itu tinggi atau rendah. Itu bisa dilihat dari sikap orang itu terhadap orang lain. Kalau cuman sekedar mampu memimpin, mampu bicara, punya titel dan sebagainya, itu mah gampang, saudara. Karena itu menyangkut logika. Tetapi kalau sudah kita berhadapan dengan realita, ketika ada seseorang yang melakukan hal-hal yang buruk kepada kita,
bagaimanakah cara kita memperlakukan orang itu, maka disitulah kita akan tahu level atau tingkat keagamaan kita. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan sekarang kita lihat yang ketiga. Mereka tidak sadar dengan meminta keadilan pada orang yang tidak paham kitab suci, itu sama saja melecehkan firman. Kalau saudara lihat, itu gambar Pontius Pilatus ngapain, saudara? Cuci tangan. Pontius Pilatus itu tahu betul bahwa itu bukan ranahnya dia. Harusnya keputusan itu ada pada agama orang Yahudi. Namun mereka berusaha untuk membenturkan Pontius Pilatus dengan ranah agama. Dan waktu itu Pilatus berusaha untuk menyelidiki siapa sebetulnya Yeshua dan apa yang dia lakukan. Dan di dalam penyelidikan yang sangat singkat, Pilatus mengetahui bahwa Yeshua tidak ada kesalahan apapun. Sehingga Pilatus berkata, siapa nanti yang akan menanggung kesalahan orang ini? Dengan sombongnya orang Yahudi berkata, tanggungkan dosa itu kepada kami dan keturunan kami. Makanya sampai hari ini orang-orang Yahudi selalu berhadapan dengan banyak kesulitan karena ucapannya sendiri. Mereka tidak sadar, saudara, bahwa dengan dia ngeret-ngeret Yeshua berhadapan dengan Pilatus, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Seolah-olah hukum Pilatus lebih hebat dari Torah. Itu sebabnya Paulus pernah menasihati di dalam kitab Korintium atau Korintus 1 Korintus 6 ayat 1. Adakah seseorang di antara kamu yang mempunyai perkara dengan orang lain, memberanikan diri dihakimi di hadapan orang-orang yang tidak adil dan bukan di hadapan orang-orang kudus? Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Orang yang paham akan hukum akan mampu mendeteksi mana yang benar sesuai dengan apa yang jadi peraturan yang berlaku. Peristiwa di gambar ini, saudara, itu adalah sebuah peristiwa awal bangsa Israel mengalami penderitaan sampai hari ini. Karena mulut-mulut mereka itu lancang sekali. Mulut-mulut mereka itu banyak mengucapkan hal-hal yang buruk yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang katanya ngerti kebenaran. Yang keempat, saudara-saudara, peristiwa penyaliban Yeshua dipermalukan habis-habisan. Ini menjadi tontonan yang menarik bagi orang-orang yang menolak nama kudus dan sama saja mempermalukan nama Yeshua, seperti orang Farisi yang sangat ambisi untuk menghabisi Tuhan Yeshua menjadi pusat pemujaan. Nah, sekali lagi hal ini akan sangat menyenangkan bagi orang-orang Goyim, karena orang Yahudi itu tidak rukun satu dengan yang lain. Agama yang berantakan.
Orang Romawi sangat senang dan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Romawi karena ketidakakuran mereka. Setan itu berusaha untuk membuat umat manusia itu tidak akur satu dengan yang lain. Sehingga dengan ketidakakuran mereka, manusia itu mudah dijatuhkan. Sampai di sini paham, saudara? Coba saja kalau di Kehilat kita dibiarkan adanya benih pertengkaran. Kita biarkan saja, hancur Kehilat, saudara. Begitu juga dalam rumah tangga. Jikalau rumah tangga dibiarkan adanya pertengkaran, maka rumah tangga itu sudah saya pastikan hancur. Paling tidak mereka akan berpisah antara suami dan istri, mungkin orang tua dengan anak, atau mungkin antar keluarga, karena mereka tidak bisa menjaga hati. Dibiarkan bertengkar sehingga orang luar yang tidak seharusnya tahu, mereka bisa menjadi tahu bahwa keluarga mereka tidak akur. Ini yang penting, saudara-saudara. Orang yang sudah panggil nama Yahweh mempermalukan sesama pengagung nama Yahweh. Mereka tidak sadar kalau dia sedang mempermalukan dirinya sendiri dan jadi penghambat orang yang mau datang kepada Yesua. Kalau saja saya melihat sikap hidup manusia yang ngaku dirinya Kristen, karena saya dulu bukan Kristen, kalau saja saya melihat kelakuan sikap dari orang-orang Kristen, dari awal saya melangkah masuk ke gereja, saya sudah langsung akan mundur, saudara. Karena saya melihat sikap dan perilaku orang-orang yang aku percaya kepada Tuhan yang benar, tetapi sikapnya tidak baik. Coba sekarang saya perlu memberitahukan kepada saudara sekalian. Saya ingin agar supaya kalau sebutlah kita menerima tamu, kita harus bersikap ramah kepada mereka. Paham Bapak Ibu? Jangan dicuekin, jangan dianggap sepele, karena langkah awal kita itu menjadi tolak ukur orang luar sana bahwa Kehilat ini ada persatuan atau tidak. Itu pun juga ada yang mengisukan katanya, jangan sekali-kali pernah berharap untuk nginap di pastori, nggak akan bisa. Pasti akan disuruh tidur di emperan. Ya terserahlah kalau buat saya, orang mau ngomong merah hijau kuning, jawabannya apa? Emang gua pikirin, ya. Membaptis orang pakai tarif. Saya bingung, saudara. Saya pasang tarif berapa yang baptis orang? Bingung saya. Tapi ya sudahlah. Kita nggak perlu pikirin hal-hal yang buruk. Tapi berpikirlah bahwa kita ada dalam satu komunitas yang sehat, yang kuat, yang membawa kita masuk dalam karya keselamatan Bapa Yahweh. Kita pegang itu saja. Saudara yang terkasih, bisa saja orang-orang berkata, kalau mau ikut Bapa Yahweh jangan ke sana. Ikuti saja diriku, sanggup membongkar dosa apapun karena itu yang paling kudus di dunia. Ya saya bilang paling kudus, tapi ternyata sikapnya tidak kudus, ucapannya tidak kudus. Apakah itu bisa dipamerkan kepada dunia? Tidak bisa. Saya hanya mengatakan orang-orang itu adalah munafik, saudara. Kasihan sekali orang yang bermental dan berlevel rendah
cari jiwanya itu super sadis dan merasa paling benar. Kalau saya menyebut dalam bahasa Jawanya, itu manusia kacang, saudara. Saya pernah kasih tahu, manusia kacang. Tahu manusia kacang? Manusia kacang itu kakean cangkem, saudara. Itu kacang namanya, ya. Manusia kakean cangkem, ya. Jangan mengaku dia manusia Elohim. Kalau ucapannya itu adalah ucapan yang buruk dan ingin bersaing dengan malaikat Gabriel, jangan pernah mikir ke situ. Coba renungkan, seandainya sebutlah kehidupan saya itu bejat luar biasa, layakkah dipermalukan? Layak, karena bongkar dosa, saudara. Ini kan keji banget ya. Bisakah dia membuktikan? Juga secara etika, perlukah dipermalukan? Perlukah pengumuman pada siapapun untuk menonton ketelanjangan seseorang? Yesua diperhadapkan dengan seorang pelacur yang siap untuk dirajam batu. Pagi-pagi loh saudara, bukannya memberitakan hal-hal yang baik, ahli Taurat dan orang Farisi datang ngeret-ngeret perempuan, lalu mengatakan menurut Taurat orang yang berbuat zina layak untuk dilempari batu. Menurut Taurat benar atau tidak saudara? Sesuai kitab Taurat benar, lemparin batu. Ayo sekarang kamu ngelemparin batu. Itu ahli Taurat ya, manusianya. Lemparin batu karena orang ini sudah berbuat zina. Apakah Yesua lalu, oke, mana batunya? Ambil sini. Aku yang balang pertama kali. Seperti itu? Tidak, saudara. Yesua tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Yesua tidak mau mengikuti orang yang berlevel rendah. Nah, di sini perbedaannya, saudara. Dua kubu yang saling berhadapan. Yang satu berusaha untuk menghidupkan, yang satu berusaha untuk membinasakan. Bunuh orang ini. Yesua menulis di tanah. Mungkin mereka kesal juga ya. Ini ditanya kok menang wae. Tanya lagi. Menurut Taurat orang ini layak dilemparin batu. Menurut kamu bagaimana? Yesua menjawab, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah orang pertama yang melempari perempuan ini dengan batu. Kitab suci hanya berhenti di situ, saudara. Tetapi kalau saudara membaca di dalam teks yang berbahasa Ibrani, itu ada kelanjutannya. Mereka dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Mereka menjadi sadar, oh iya ya, aku kan orang berdosa. Sekarang saya mau tanya, tugas dari orang Farisi itu tugasnya di mana? Di sinagog. Ya Bapak Ibu, betul nggak di sinagog? Lah kok bisa menemukan perempuan yang berbuat zina? Lah berarti lah dia ngintip. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, kalau dia berbuat zina, yang laki yang mana? Betul nggak Bapak Ibu? Orang berzina kan harus ada dua, terus yang laki di mana? Ini kan sebetulnya kesalahan dirinya yang ditutupi, dia tuding orang lain. Yesua itu berbeda dengan ahli Taurat yang merasa paling hebat. Yohanan 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus menanyai dia dengan menegakkan badan, dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dan kitab suci mengatakan,
Mereka yang sudah siap dengan batu, dari yang paling muda sampai yang paling tua, batunya digeletakke, dia pergi keluyur-keluyur, saudara. Hati nuraninya menghakimi dia. Nah, di akhir zaman ini banyak sekali manusia ibarat seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Tidak bisa lagi mendeteksi mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak sadar kalau sekali waktu, bagi saudara yang memiliki pemimpin suka mempermalukan orang, hati-hati. Jangan sekali-kali saudara mengusiknya. Karena sekali mengusik, saudara akan dijadikan ayam sayur oleh dia. Hati-hati, saudara. Dan saya katakan, apakah Yesua berusaha untuk membela diri? Oh, tidak. Banyak orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas dituduh aneh-aneh gitu, kok tidak mau mengklarifikasi? Saya bilang saya harus klarifikasi. Kalau misalnya orang memfitnah saya 100 fitnahan, saya klarifikasi. Ya tidak perlu, saudara. Percaya ya syukur, tidak juga nggak masalah kok. Jawabannya tetap satu, EGP. Ya, inilah teladan yang layak ditiru. Jangan turunkan level saudara pada para pembuli yang masih sangat rendah moralnya. Yesua dikasih minyak narwastu oleh seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Perempuan ini adalah seorang pelacur, saudara. Ketika Yesua kakinya diberi minyak, kemudian rambutnya dipakai untuk menyeka kaki Yesua, orang akan berpikir apa? Tuh kan, Yesua itu pro sama orang berdosa tuh, karena dia orang berdosa. Banyak sekali hal-hal miring yang disampaikan kepada Yesua. Tetapi Yesua tidak peduli, dia selalu ingin memberikan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, disinilah kita melihat bahwa dua kubu yang sedang berhadapan. Yang satu berusaha untuk membinasakan, berusaha untuk mempermalukan, yang satu berusaha untuk menghidupkan. Teladan yang layak ditiru. Sekarang pertanyaannya adalah, di manakah posisi saudara saat ini? Apakah saudara punya posisi seperti tema kita, sedang mempermalukan Yesua, atau saudara sedang mengangkat kehidupan kita atas nama Yesua? Sekali lagi, diam dan jangan terpengaruh dengan orang-orang yang berlevel rendah. Perempuan ini ketika meminyaki kaki Yesua, pertanyaan saya, minyak narwastu yang mahal itu hasil dari pelacuran atau bukan? Ya, dari pelacuran. Tetapi apakah Yesua bilang, minggir, ini najis kaki saya itu suci, tahu enggak? Ini minyak berasal dari hasil pelacuran. Minggir kamu, enggak layak untuk meminyaki kakiku. Apakah Yesua berkata begitu? Tidak, saudara. Justru saya meyakini, karena namanya minyak narwastu, itu bisa berhari-hari kalau sudah nempel di tubuh yang murni, enggak hilang, saudara. Dan saya yakin pada saat Yesua disalib, ketika semua orang yang pernah makan bersama, yang pernah jalan bersama, lari meninggalkan dia, dia mencium bau minyak narwastu jati yang murni yang ada di kakinya. Dia secara manusiawi
akan berpikir, masih ada orang yang mengasihi aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini ketika kita diperhadapkan, apalagi kita, hari ini adalah hari yang kudus, karena kita ada di hari Sabat. Hati-hati dengan pikiran dan mulut kita. Jaga baik-baik karena kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, sehingga saat rapture datang, Yeshua datang untuk yang kedua kali, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami akan menjadi manusia-manusia hebat yang belajar memiliki level yang tinggi seperti Yeshua. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info piknik Men's Club dan kaum wanita. Pendaftaran piknik bersama sudah ditutup karena kuota telah terpenuhi. Untuk pembayaran lebih lanjut, ditunggu paling lambat pada hari Minggu 12 Mei 2024. Bagi Bapak, Ibu Saudara yang sudah mendaftar, harap berkumpul di Kehilat pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 6:30 pagi on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Yaitu Bapak Gunawan Saputra. Saya suka memanggilnya dengan Om Dienshu. Ini adalah papa mertuanya Saudara Andre yang meninggal dan akan disemayamkan di Dharma Magelang. Upacara tutup peti tadi malam, ya, tadi kemarin sore jam 4, dan upacara pemakaman nanti jam 10:30 ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada upacara pemakaman jam 10:30 dan akan dimakamkan di TPU Giriloyo Magelang. Inilah pengumuman yang kedua. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin.
Baruk peripetne kau friat mat kau fri fahem teka syekar ala peka westerotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Tuhanku hebat. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.